Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Satriani dari SMP Muhammadiyah 2 Tarakan sebagai calon guru penggerak angkatan 9 Kota Tarakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan aksi nyata saya terkait modul 1.4 mengenai budaya positif. Kali ini saya akan menyebarkan pemahaman atau desiminasi kepada rekan guru saya di SMP Muhammadiyah 2 Tarakan. Waalaikumsalam. Baik teman-teman semua, terima kasih atas waktunya sudah meluangkan untuk dapat hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Untuk kali ini, teman-teman, saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9 Kota Tarakan, perwakilan dari SMP Muhammadiyah 2 Tarakan, akan memaparkan bagaimana aksi nyata saya terkait dengan modul 1.4, yaitu mengenai membangun budaya positif di sekolah. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus atau respon kepada pendekatan teori kontrol? Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit demi sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Pendidikan adalah fondasi dari perkembangan dan pertumbuhan anak-anak menjadi individu yang berkontribusi secara positif dalam masyarakat. Dalam upaya mencapai tujuan ini, membangun disiplin positif dan mengajarkan nilai-nilai kebajikan universal di dalam kelas merupakan komponen penting. Disiplin positif adalah pendekatan dalam mengelola perilaku individu, terutama anak-anak, dengan mengedepankan pemahaman, empati, dan komunikasi yang baik. Pendekatan ini berfokus pada memberikan pengarahan, panduan, dan konsekuensi yang sehat untuk mengajarkan individu tentang tanggung jawab dan akibat dari tindakan mereka. Banyak orang mengasosiasikan bahwa disiplin dengan hukuman dan larangan. Namun, dalam konteks pendidikan, disiplin positif memiliki arti yang lebih luas dan mendalam. Disiplin positif inilah yang mengajarkan bahwa kita harus mengedepankan bagaimana pendekatan kita dan menekankan pada pembelajaran dan pengajaran melalui pengembangan keterampilan sosial serta tanggung jawab dan bagaimana kemampuan berpikir kritis. Dalam kelas yang merupakan disiplin positif, tentu fokus utamanya adalah membantu siswa dalam memahami konsekuensi dari tindakan mereka dan mengajarkan mereka cara mengatasi konflik dan tantangan dengan cara yang sehat. Ini menciptakan lingkungan belajar yang aman dan mendukung, yang pada akhirnya siswa merasa diterima dan dihargai. Salah satu aspek penting dari disiplin positif adalah membangun hubungan yang kuat antara guru dan siswa. Guru tidak hanya berfungsi sebagai pengajar, tetapi juga sebagai model peran dan dukungan kepada siswanya. Ketika hubungan ini didasarkan pada saling percaya dan penghargaan, maka siswa merasa lebih termotivasi untuk berpartisipasi dalam pembelajaran dan dapat mengikuti aturan berdasarkan keyakinan di kelasnya. Pada konteks ini, guru dapat melibatkan siswa dalam diskusi tentang apa saja yang bisa dijadikan aturan kelas atau yang bisa dijadikan kesepakatan kelas. Ini memberikan mereka rasa memiliki terhadap proses pembentukan aturan tersebut atau keyakinan tersebut, yang pada akhirnya dapat meningkatkan komitmen mereka untuk menghormati dan mengikuti keyakinan atau kesepakatan di kelasnya. Di awal pembelajaran, sebelum melakukan asesmen diagnostik, saya bersama dengan peserta didik atau bersama dengan siswa saya terlebih dahulu melakukan atau menyusun yang namanya kesepakatan kelas.
Sebelum menyusun kesepakatan kelas, saya bersama-sama dengan siswa saya mereka memberikan ide kepada saya apa aja yang sekiranya kalimat positif yang mereka akan usulkan untuk dijadikan kesepakatan atau keyakinan di dalam kelasnya. Jadi di tahap pembuatan keyakinan kelas, saya sebagai guru hanya memfasilitasi mereka. Mereka memberikan idenya, mereka mengungkapkan apa aja yang sekiranya bisa mereka yakini di kelasnya. Waalaikumsalam. Ayo Nah, silakan duduk. Gimana kabarnya Awal? Baik Bu, Tahu tidak Awal kenapa Ibu Santi panggil ke sini? mungkin masalah yang kejadian tadi Bu. Oh iya. Nah, jadi Ibu mendengar ada laporan dari ketua kelasnya Awal, katanya Awal habis bertengkar sama Laude. Betul kan, Nak? Ya. Ya Bu, soalnya tadi saya kesel Bu sama Lode. Kesal. Kenapa kesal? Karena Lode selalu mencontek pekerjaan saya Bu, bukan hanya PR, tapi tugas pun dia contek. Oh gitu. Wajar lah ya kalau misalnya awal marah, awal kesal. Kalaupun misalnya ibu yang berada di posisinya awal, ibu pun juga mungkin melakukan hal yang sama. Nah, lalu awal melakukan apa sama Lode? Saya tadi kata-katain Lode Bu, saya marah-marah sama Lode. Saya maki-maki dia Bu, dan tanpa sadar saya datangi dia, saya pukul medianya dengan sangat keras Bu. Oh gitu. Nah, awal melakukan hal itu tentu ada alasannya. Kalau misalnya boleh ditahu, kenapa awal melakukan hal itu? Iyalah Bu, kan saya kesel sama dia tuh Bu. Saya sudah susah payah untuk mengerjakan tugas, tapi dia tidak mau berusaha sendiri untuk mengerjakan tugasnya sendiri. Dia Oh. selalu mau menyontek. Ya, jadi maksudnya si Laude ini tidak mau ngerjain mandiri tugasnya, jadinya akhirnya nyontek gitu ya? Iya Bu. Iya Kak? Jadi menurut awal keyakinan kelas apa yang awal langgar? Hmm, saling menghormati antara teman Bu. Oh, saling menghormati antar teman. Menurut awal, saling menghormati antar teman itu penting tidak diterapkan di kelas atau penting tidak dilakukan di kelas? Iya penting Bu. Penting. Lalu, apakah awal bersedia untuk memperbaiki masalah ini? Apa yang sekiranya awal bisa lakukan untuk memperbaiki masalahnya? Kira-kira nih menurut awal? Saya akan lebih sabar Bu. Lebih sabar. Lalu, Saya akan melaporkan guru ketika ada yang mencontek. melaporkan teman ke guru Ya, maksudnya? melaporkan teman ke guru ketika teman ada yang mencontek. Selain ke gurunya, melaporkan ke siapa lagi? Ke wali kelas atau Iya, siapa ibu gurunya. ke wali kelas. Nah, sebenarnya langkah yang awal lakukan itu ya sudah tepat, artinya sudah baik. Nah, sekarang awal tinggal bagaimana menjaga semangatnya awal di kelas dalam belajar. Kemudian meskipun awal punya teman yang sekiranya suka menyontek, nanti diingatkan aja temannya untuk tetap semangat belajarnya. Ya, awal juga harus semangat belajarnya, jangan patah semangat meskipun ada temannya yang nyontek atau ada temannya itu tidak sesuai dengan harapan awal. Kok saya punya teman kayak gini sih ya? Harus tetap semangat. Kemudian Ibu berterima kasih nih karena awal sudah percaya ke Ibu untuk mau bercerita begitu ya apa masalahnya hari ini. Sudahkah ada lagi yang mau kira-kira dibicarakan atau didiskusikan? Cuma ini aja sih Bu, tidak ada yang lain. Oh, itu aja permasalahannya ya. Iya Bu. Oke, terima kasih. Awal harus tetap semangat ya. Oke Bu. Ya. Assalamualaikum, selamat
pagi Bu Satri. Iya, waalaikumsalam. Selamat pagi juga nak. Ayo, selamat duduk Fitra. Fitra, tahu tidak kenapa ibu panggil? Mungkin berkaitan dengan tugas yang belum saya kerjakan Bu. Oh iya, benar. Jadi, tapi sebelumnya Fitra kemarin turun kayak masuk kelas. Ya Bu, masuk, tapi saya tidak mengerjakan tugas yang diberikan. Tidak mengerjakan tugas. Fitra, semua orang kan pernah melakukan kesalahan, termasuk ibu. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Namun di balik suatu kesalahan itu kan ya pasti ada penyebabnya kenapa kita melakukan hal tersebut. Kira-kira kalau boleh ibu tahu kenapa Fitra melakukannya atau kenapa Fitra melakukan hal tersebut? Fitra capek dan mengantuk Bu. Soalnya semalam sebelum Fitra tidur, Fitra scroll TikTok terlebih dahulu sampai dengan jam 12. Akhirnya pada saat jam pelajaran, Fitra mengantuk dan tertidur. Oh begitu. Fitra masih ingatkah dengan keyakinan kelas kita? Masih Bu. Masih. Kalau masih ingat, kira-kira pertanyaan ibu, keyakinan yang mana nih yang tidak sesuai dengan apa yang dilakukan Fitra? Selalu bertanggung jawab Bu. Selalu bertanggung jawab. Nah, ternyata kita sudah tahu ya, apa yang seharusnya keyakinan kelas yang mana yang Fitra langgar atau yang tidak Fitra patuhi. Kalau masih ingat, kira-kira yang Fitra lakukan ini sudah sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Belum. Kira-kira menurut Fitra nih, keyakinan kelas yang mana yang belum sesuai? Selalu bertanggung jawab. Nah, ternyata Fitra tahu ya. Lalu apa Fitra nih punya solusi dengan masalah yang Fitra hadapi saat ini? Atau seperti apa? Punya? Apa ya solusinya? Yang pertama, saya minta maaf karena tidak mengerjakan tugas yang telah bisa diberikan. Yang kedua, saya janji tidak akan tidur terlalu malam lagi. Dan yang ketiga, saya akan mengerjakan tugas yang bisa diberikan dan saya akan mengumpulkannya besok. Oh ya, baik. Ibu bangga ya, dan ibu juga memberikan apresiasi yang baik terhadap tanggung jawabnya Fitra. Artinya dari permasalahannya yang Fitra lakukan ini, Fitra bisa bertanggung jawab, bisa menyelesaikan atau bisa menemukan, bisa tahu solusinya gitu ya. Ya harapan ibu nanti di pelajaran berikutnya tidak lagi ada masalahnya, kemudian tidak, kalau ada yang perlu diceritakan ya ceritakan aja nak ya, tidak perlu sungkan dengan ibu. Kalau misalnya mau diskusi ya tinggal ngomong aja, Bu, permisi Bu, saya pengen cerita dan lain-lain gitu ya. Oke, harus tetap semangat belajarnya, kemudian apapun bentuknya ibu selalu mensupport Fitra, yang penting itu dalam hal positif. Oke ya, silakan nak istirahat. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awal Firmansyah dari kelas 9A. Saya senang sekali habis diajak berdiskusi dengan Ibu Satri. Saya dapat mengontrol amarah saya ketika perilaku teman sekelas saya. Saya akan lebih banyak untuk belajar bagaimana caranya mengontrol emosi atau mengendalikan diri saat sedang marah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitra ini siswi dari kelas 9B. Saya senang bisa bercerita dengan Bu Satri karena dengan bercerita dengan Bu Satri, saya bisa menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi. Dan saya berjanji, setelah ini saya akan lebih giat belajar dan lebih semangat dan tidak mengulangi kesalahan yang saya hadapi tadi. Sekian dari saya. Nun wal qalam wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.